Pernah nggak sih teman-teman lagi baru ngomongin apa gitu ya sama keluarga, terus tiba-tiba iklan di HP-nya keluarnya sesuai apa yang baru aja kita bicarain. Tiba-tiba di aplikasi online shopping keluar barang yang baru aja kita omongin. So that means our data is being collected. What's up, Disruptive Doctors? Welcome back to another vlog dari Dissecting Money. Dan pada video singkat kali ini, saya mau bahas sedikit mengenai terkait dengan beberapa posting di social media yang saya post sendiri beberapa waktu ke belakang gitu ya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana saya nggak suka banget dengan orang-orang yang masih suka forward WhatsApp messages ya. Kayak pasti yang follow saya mungkin udah lihat bahwa saya suka post tentang hal itu. Dan yang kedua adalah mengenai posting saya yang bicara mengenai bagaimana menurut saya masalah-masalah di dalam dunia ini sekarang yang lagi in gitu ya, masalah-masalahnya harusnya bisa selesai kalau misalnya kita bisa masing-masing kita bisa menyadari bahwa yang namanya hasil Google search kita itu nggak netral gitu. Dan pada saat setelah saya posting yang mengenai Google search ini, ada salah seorang sejawat ya yang kemudian direct message saya dan kasih video, iya betul tuh apa yang lu bilang bro, mungkin bisa dibahas lebih banyak tentang ini. Dia kirim video juga mengenai targeted advertising, polarisasi di masyarakat dan lain sebagainya lah. Mungkin untuk teman-teman sejawat yang udah pernah nonton Social Dilemma pasti udah tahu mengenai semua hal ini. Tapi menurut saya pribadi, vlog ini saya buat ya dalam rangka saya mau mencoba untuk berusaha meningkatkan literasi digital teman-teman sejawat. Karena yang namanya digital literacy itu bukan sesuatu yang otomatis kita miliki, jadi sesuatu yang harus kita pelajari dan harus kita coba, kita rasakan, dan baru kita paham apa sih sebenarnya literasi digital itu apa dan kepentingannya apa. Dan alasan kedua kenapa saya bikin video singkat ini adalah karena menurut saya hal-hal tersebut di atas ya yang udah saya sebut sebelumnya itu nggak hanya membentuk polarisasi di masyarakat luar aja, tapi mulai masuk juga ke dunia kedokteran gitu, di mana kita harusnya dunia kedokteran itu adalah dunia yang sangat evidence based, jadi segala sesuatu harus berdasarkan dengan bukti. Tapi sekarang jadi mulai terpolarisasi juga, dan menurut saya sih sedikit banyak terpengaruh karena era uh, Internet of Things ini gitu ya, atau revolusi industri 4.0 di mana semuanya berhubungan dengan internet. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai forwarding WhatsApp messages ya, forwarding text messages lah, bukan nggak selalu harus WhatsApp, cuma karena kita paling sering banyak di Indonesia ini pakai WhatsApp, jadi bilang aja lah secara umum gitu ya, forwarding WhatsApp messages. Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah kalau misalnya kita nih masih gatel banget jempolnya untuk forward stuff ke orang lain gitu ya, kita dapat dari orang atau dapat dari grup, and then we forward it to another group, forward lagi ke teman kita, ke keluarga kita segala macam. That's the kind of thing I'm talking about. Dan teman-teman sejawat pasti tahu ada satu orang di dalam grup yang selalu aja nge-forwardin hal ini, nge-forwardin hal itu. Kadang-kadang yang paling saya benci yang udah jelas forwarded many times ya, dimana WhatsApp-nya sendiri aja udah ngebatasin karena udah terlalu banyak di-share. Jadi mereka batasin sehingga nggak bisa forward ke banyak orang gitu. Nah, kenapa menurut saya, yang pertama, kenapa menurut saya itu sebuah hal yang bodoh, adalah karena begini, ya kita adalah orang bodoh kalau misalnya kita share sesuatu, padahal kita belum memiliki seluruh faktanya. Padahal kita belum melakukan penelitian kita sendiri, kita belum lihat evidence-nya apa, kita belum pelajari, dan kemudian kita main share aja. It's stupid to do that gitu, because we don't have all the facts, tapi kita bagiin ke orang. Ya buat apa gitu. Nah, contohnya aja nih misalnya yang lagi in ya kemarin ya, mengenai SPBU ditutup. Ya, saya yakin karena itu viral, saya kira teman-teman sejawat semua pasti dapat posting tentang itu. Jadi what happened was ada this posting yang image di WhatsApp beredar bahwa SPBU ditutup terkait dengan PPKM darurat ditutup dari tanggal sekian sampai sekian. Oke, here's what a smart person would do. Ya, here's what a smart person would do. Pada saat dia terima foto forwardan foto itu, selebaran itulah ya dari temennya, kalau misalnya pinter kita pasti analisa dulu, dan biasanya teman kita itu yang nge-forward itu biasanya terus dia kirim terus ya, tapi belum tentu sih kebenarannya gitu.
Dalam hati saya kalau misalnya nggak jelas kebenarannya ngapain di forward gitu. That means you don't have all the facts gitu. Dan biasanya nggak lama setelah itu kemudian di forward lagi, oh ternyata hoax, bla 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 bla, ditarik lagi gitu. Jadi jempol cepet itu it's something stupid. Nah, if someone who is smart kemudian dapat WhatsApp message yang seperti ini, dia pasti berpikir gitu loh. Oke, PPKM darurat harusnya membatasi kerumunan. Mungkin menurut saya nih anak SD aja bisa berpikir gitu. Yang pertama, kalau misalnya kemudian SPBU-nya ditutup, bukannya justru jadi bikin kerumunan. Karena orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bensin karena tanggal tersebut dia nggak bisa isi bensin. Gitu kan? Jadi kalau tujuannya untuk mengurangi kerumunan, jelas ini udah mengcounter argumennya sendiri gitu. So it doesn't make sense. So it's most likely hoax gitu ya. Tinggal cari aja Google tentang berita tersebut, biasanya langsung keluar tuh ternyata hoax atau lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua ya, yang menurut saya anak SD aja harusnya juga bisa berpikir sepintar ini gitu. Misalnya kita dapat posting kayak gitu, as someone who is smart, kita kemudian harusnya berpikir bahwa oke, kalau misalnya SPBU mau tutup dan gua harus beli bensin, ngapain gua forward ke orang lain? Akan bikin makin ramai, akan bikin makin susah untuk gua dapat bensinnya sendiri gitu. So, why would you forward it? Jadi ini asumsi itu berita tersebut betul aja masih sesuatu yang bodoh untuk dilakukan gitu. So, why would you do that? Jadi saya kira teman-teman sejawat sekalian harus mulai berpikir, harus mulai belajar untuk tiap kali terima sesuatu info dari WhatsApp, take it slow. Jangan buru-buru terus langsung forward dengan harapan dapat klarifikasi dari orang lain, ini hoax nggak sih gitu. Nggak usah, tunggu aja, ntar juga kalau misalnya ternyata infonya hoax akan datang sendiri gitu. There's no use forwarding it. Jadi take it slow, santai aja, nggak usah kemudian impulsif gitu ya. Because usually pada saat kita impulsif, yang kerja tuh bukan prefrontal cortex kita gitu. Yang kerja adalah amygdala, which is our animal instinct. Usually we do the wrong things kalau misalnya kita terlalu impulsif dan terlalu reaktif terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kan knowing first, kadang-kadang kan kita forward cuma supaya kita mau diakui bahwa kita yang tahu pertama kali gitu. But essentially knowing it first and sharing it first, kita nggak dapat reward apa-apa, kita nggak dapat award apa-apa. Ya jadi buat apa gitu loh. Kalau misalnya terus kita terima duluan, oke, di grup belum ada, ya so what? Nggak usah dipusingin gitu. Kita terima aja, infonya juga belum tentu benar. Itu juga dikirimkan oleh orang yang hampir pasti belum mempelajari seluruh faktanya. Jempolnya aja yang terlalu cepat untuk forward gitu ya. Dan itu dua hal yang utama. Cuma hal yang ketiga nih yang menjadi jembatan ke poin saya yang kedua mengenai Google search is not actually neutral adalah karena menurut saya itu kalau misalnya people keep on doing this, dapat message, dapat video, dapat text link ke suatu berita, dan kemudian nggak dianalisa lebih panjang langsung di forward ke orang lain, itu sebenarnya sedang drive polarization ya, polarisasi atau ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu makin jauh dari each other. So it will drive polarization even more. Yang pro A akan makin pro, yang kontra A akan makin kontra. Jadi kita makin jauh, kita makin terkutub-kutub gitu ya, terpolarisasi. Contohnya misalnya gini, misalnya seseorang, saya misalnya dapat forwardan WhatsApp message, entah itu link, entah video, entah itu whatever. Pada saat saya buka link tersebut atau video tersebut, we all know now bahwa di era 4.0 ini artificial intelligence itu mengumpulkan data. Ya, terserahlah mau bilang bahwa saya udah cek di Google privacy setting kok, saya udah atur supaya data saya nggak di-collect. Somehow I still believe they still collect our data. Makanya saya suka share, pernah nggak sih teman-teman lagi baru ngomongin apa gitu ya sama keluarga, terus tiba-tiba iklan di HP-nya keluarnya sesuai apa yang baru aja kita bicarain. Tiba-tiba di aplikasi online shopping keluar barang yang baru aja kita omongin. So that means our data is being collected gitu. Ya mungkin saya terlalu negatif, but the thing is I'm looking at it happening gitu. Itu terjadi ke saya dan menurut saya itu terlalu nggak kebetulan lah. Itu pasti ada yang dianalisa dan kemudian dikembalikan ke saya. Jadi pada saat seorang buka forward dan WhatsApp, datanya dikumpulin, dianalisa oleh AI ya, artificial intelligence, dan kemudian
mereka analisa sehingga diinterpretasi. Jadi ternyata yang Jefta suka tuh ini loh, yang si B suka tuh ini, bla 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 bla. Paling contohnya gampang yang lagi in ya, ivermectin deh misalnya in therapy for COVID-19. Saya nggak mau bilang saya pro atau kontra, tapi kita ambil aja contoh ivermectin ini. Kalau misalnya kita baca suatu post yang pro tentang ivermectin, maka itu dianalisa gitu. Kalau misalnya kita buka suatu website misalnya link berita, itu diukur berapa lama kita di website tersebut, berapa lama di page pertama, berapa lama di page kedua, dan dari situ kita ngeklik yang mana, itu semua tuh dianalisa otomatis. Dan semakin lama kita di page tersebut, itu dianggap oleh si AI yang menganalisa data tersebut sebagai hal yang kita suka. Padahal kan sebenarnya belum tentu. Bisa aja kemudian kita buka, terus kita lagi melayani pasien misalnya di poliklinik, terus kita tinggal. Data itu dikumpulkan terus gitu, bahwa oh lama nih dia bacanya nih, berarti dia suka hal ini. Nah, pada saat kemudian kita menyadari, oke, oh tadi lagi baca tentang ivermectin nih, itu artikel yang misalnya pro tentang ivermectin. Oke, saya mau pelajari lagi saya mau Google search misalnya. Nah, pada saat kita mau Google search, hasilnya itu tuh udah nggak netral gitu. Hasilnya itu udah merupakan analisa dari semua Google search yang pernah kita perform, semua website yang pernah kita pernah kita lihat, berapa lama kita di situ, itu udah diinterpretasi bahwa oh, ternyata si Jefta nih sukanya artikel-artikel yang pro ivermectin misalnya. Akibatnya, hasil search results-nya yang keluar ya akan artikel-artikel yang paling atas yang pro ivermectin. Sehingga itu akan menggiring opini saya untuk semakin pro untuk ivermectin. Dan ini terjadi juga sebaliknya. Kalau misalnya ada yang kontra terapi ivermectin untuk COVID-19, dia juga udah dianalisa datanya, dia seringkali lihat artikel yang kontra-kontra, yang dia tonton videonya yang kontra-kontra, maka pada saat dia melakukan Google search atau YouTube search atau Instagram feed, dia lihat, kan keluarnya semua hasil-hasilnya yang kontra ivermectin. Karena dia mengikuti hasil analisa tadi. Inilah yang disebut dengan targeted marketing, ya, karena orang mau kita terus-menerus engage di social media. Jangan sampai kita lepas dari internet, jangan sampai kita lepas dari social media, which I think in itself it's really intoxicating itu, membuat orang terlalu stick ke HP, ke gadget, sehingga we're not seeing the real life out there. Gitu ya. Jadi kalau misalnya penasaran dan mau coba buktiin, coba aja satu hal yang sama gitu ya. Kemudian teman sejawat Google, kemudian ada satu orang lain yang Google juga dari laptop pribadinya. Keywords yang sama, hasilnya tuh bisa beda antara saya dengan dia gitu. Karena yang komputer saya udah collect data saya gitu, atau under my account udah collect data saya, di account dia udah collect data dia, sehingga Google search results-nya tuh beda. Atau kalau misalnya nggak punya temen, kasihan amat ya nggak punya teman. Kalau misalnya mau coba sendiri, paling gampang pakai Google Chrome, buka satu di window biasa, kemudian masukin Google Search apa gitu. Lihat page results-nya, kemudian buka lagi satu incognito window, dan kemudian masukkan keyword yang sama. Biasanya search results-nya halaman pertama tuh beda. Ya, ini adalah bukti bahwa ya yang satu itu neutral gitu ya, yang pakai incognito cenderung lebih neutral lah. Yang satu enggak, karena udah berdasarkan analisa apa yang kita suka dalam tanda kutip tadi. Ya, dan menurut saya berapa persen sih orang yang selalu googlingnya pakai incognito mode, kan sedikit gitu. Sehingga coba aja, silahkan buktikan bahwa ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi di internet dan di social media itu sebenarnya nggak netral lagi. Ya, itu sudah dibuat berdasarkan analisa kebiasaan kita sehari-hari, dan kemudian akibatnya jadi seperti menggiring opini gitu loh. Karena saya sering lihatnya video-video yang ke arahnya ke sana, maka saya akan semakin dipojokkan untuk ke arah sana. Kalau misalnya si B suka ngelihat konten-kontennya yang ke arah sini, maka Instagram feed-nya akan dikasih hal-hal yang selalu ke arah situ. Ya, perhatiin aja kalau misalnya di Instagram lagi sering cari hal-hal tentang finance, pada saat lihat feed tab, pasti keluarnya semua tentang konten-konten yang berbau-bau finance gitu ya. Dan itu saya kira pasti teman-teman sejawat udah rasakan. Jadi saya kira inilah digital literacy yang sangat penting untuk diketahui oleh sejawat sekalian.
Dan tadi kembali lagi jangan terlalu cepat jempolnya untuk forward stuff, forward links, forward video. Karena ya satu, itu nggak bijak, itu terlalu impulsif dan belum tentu faktanya benar. Dan terlebih lagi karena itu ternyata malah makin menggiring opini orang-orang gitu ya. Mereka jadi nggak bisa, kita jadi tidak terbiasa untuk see what's on the other side. Padahal kalau misalnya kita mau jadi orang yang bijak adalah kita nggak boleh terlalu terkungkung dengan apa yang kita tahu, kita harus also see what's on the other side gitu. Jadi itu saya kira mudah-mudahan bisa menjadi suatu nilai untuk sejawat sekalian pahami. Tiap kali kita lihat sesuatu di internet, di social media, jangan buru-buru percaya gitu. Tilik lagi, analisa lagi, lihat lagi evidence-nya, dan kalau misalnya kita udah pelajari betul-betul, baru silahkan kalau misalnya kemudian mau share ke orang lain supaya bisa jadi value untuk orang lain, then you're welcome to do that gitu. Tapi intinya sih, just take it slow. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sejawat dan penonton sekalian. See you in the next vlog episode.